selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Shalom. Puji Tuhan, kita siap memuji Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi ini. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat hidup kami yang ada pada kami pagi ini. Kami mau gunakan waktu kami pagi ini, seluruh hidup kami, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk meninggikan nama-Mu, karena kami tahu Engkau layak untuk menerima segala pujian kami pagi hari ini ya Tuhan. Kami percaya sesuai dengan janji-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami, karena janji Tuhan pasti ditepati. Dan kami akan mengalami Tuhan di pagi hari ini, karena Engkau tahu Tuhan, kami semua butuh Engkau, kami semua sangat butuh Tuhan. Biar Roh Kudus hadir dan melawat setiap kami. Beri kepada kami hati yang terbuka bagi kehadiran-Mu, sehingga Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini, Engkau hadir di rumah kami, Engkau hadir dalam hidup kami. Kemuliaan dan pujian hanya bagi Tuhan kami, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan, Tuhan, Kau yang menetapkan langkah-langkah kami. Haleluya.
kuasa. Ya Tuhan, beri kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Amin. Pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersama, siapa jadi lawanku? Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Amin. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersama, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhan, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Beri kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Amin. Pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersama, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhan, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Amin. Pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersama, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhan, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Dia layak, Dia Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Ya,
masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keajaiban.
Terima kasih buat kasih karunia yang kami terima. Pagi hari ini kami boleh ada di dalam bait-Mu bersama dengan keluarga Tuhan di tempat ini, memuji dan menyembah Tuhan. Kiranya Engkau disukakan dengan apa yang kami kerjakan pagi hari ini. Bagi Tuhan segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Hati kami terbuka, Tuhan didik kami dengan kebenaran-Mu. Kau ubah hidup kami, Kau bawa kami pada tujuan-tujuan dan kehendak-Mu dikerjakan terlaksana dalam hidup kami. Kami siap terima firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang bersama-sama dengan saya di tempat ini secara onsite kita ibadah, dan juga Bapak Ibu yang mengikuti nanti di ibadah online. Baik Bapak Ibu, nah apa yang saya mau coba sampaikan kepada Bapak Ibu pagi hari ini dalam ibadah kita yang pertama ini. Bapak Ibu, ini adalah hal yang sangat dasar. Ini basic ya. Kalau kita gagal menghidupi kebenaran yang sangat mendasar ini, maka kita gagal membangun kehidupan di mana Yesus menjadi Tuhan atas hidup kita. Maka ketuhanan Kristus di dalam kehidupan kita pun gagal untuk dibangun. Ya, kenapa ini penting Bapak Ibu? Ya, kalau kita gagal membangun kehidupan, kebenaran ketuhanan Kristus dalam hidup kita, maka semua yang kita bangun di dalam kehidupan kita selanjutnya itu rentan menjadi hancur ketika kita menghadapi badai. Paulus bilang begini, bahwa tidak ada bangunan yang dibangun yang dasarnya diletakkan selain Yesus Kristus. Jadi Yesus itu dasarnya, ya. Nah, kalau dasarnya salah maka yang dibangun di atasnya berbahaya. Masih ingat Yesus mengajar 2 prinsip dasar bangunan, ya. Yang satu dibangun di atas dasar batu karang yang teguh, yang satu di atas pasir. Ya, dasarnya itu adalah Yesus Kristus. Nah, apa yang membuat perbedaan antara rumah yang dibangun di atas dasar yang kuat dan rumah yang dibangun di atas dasar yang pasir? Ya, perbedaannya cuma pada satu poin saja. Melakukan. Betul? Sama-sama mendengar firman Tuhan dalam Injil Matius pasal yang ke-7. Sama-sama dengar firman Tuhan. Tapi yang satu melakukan, yang satu tidak melakukan. Nah, kalau Yesus adalah dasar dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, ini yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Kalau dasar hidupmu itu adalah Yesus Kristus, maka kita akan melakukan apa yang Dia katakan. Kenapa? Karena Yesus adalah Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Nah, hari ini Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah diskusi yang pernah saya diskusikan bersama dengan saudara seiman. Orang yang cukup dekat dengan saya, Bapak Ibu juga kenal, almarhum Andreas Stefanus Wijaya dari Cirebon. Ya, beberapa tahun yang lalu kami duduk bersama, kami diskusi untuk hal-hal yang sangat mendasar. Kenapa banyak orang Kristen mengalami kekacauan di dalam kehidupannya? Mengapa banyak orang Kristen tidak berkemenangan? Nah, pertanyaan yang kami diskusikan selama kurang lebih 1,5 jam di Cirebon waktu itu adalah, seberapa berhakkah Tuhan mengatur hidup kita? Seberapa berhak Tuhan mengatur kehidupan setiap kita. Dari situ kemudian Bapak Ibu, kami menemukan beberapa hal prinsip yang sangat mendasar yang kemudian membuat orang Kristen, ya, kalau menghidupi kebenaran ini, dia akan mengalami kemenangan, kemerdekaan, peningkatan, bahkan mengalami banyak janji Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, kemudian Roh Kudus menolong saya untuk terus merenung sepanjang malam. Kemudian merampungkan apa yang menjadi pesan Tuhan hari ini buat setiap kita. Kalau Bapak Ibu suka dengan tema, maka hari ini saya ingin bawa kita untuk
sama-sama merenungkan. Siapakah Yesus bagimu? Siapakah Yesus di dalam hidupmu? Yesus itu siapa buat saudara? Yesus itu apa di dalam kehidupanmu? Nah Bapak Ibu, kemudian muncul banyak pertanyaan dan saya mau sodorkan ini kepada Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita menjawab siapa sih Yesus di dalam hidup saya? Ya, nah saya mau tanya dulu Bapak Ibu, apakah di dalam hidup saudara dan saya, Yesus itu sehebat apa yang disaksikan oleh para rasul? Yesus itu sehebat apa yang disaksikan oleh banyak orang-orang percaya bahwa dia Tuhan yang berkuasa, dia menolong, dia menyelamatkan, dia memulihkan, dia buat mujizat, dia menyembuhkan, dia melakukan perkara-perkara yang tidak terpikirkan olehku. Apakah Yesus itu sehebat itu di dalam hidup saudara? Atau itu hanya sebuah kesaksian saja, atau itu hanya sebuah cerita di dalam Alkitab yang kita tahu. Jangan buru-buru dulu kita menjawab Bapak Ibu. Pertanyaan berikutnya, mengapa banyak orang percaya kepada Tuhan tapi hidupnya tidak mengalami perubahan? Bertahun-tahun ada di dalam gereja tapi hidupnya tidak banyak mengalami peningkatan, tidak berbeda dengan di awal dia sebelum percaya Yesus. Dulu kasar, setelah jadi orang Kristen tetap kasar. Dulu pemarah, setelah jadi orang Kristen malah tambah lebih suka marah. Dulu malas, setelah jadi orang Kristen masih tetap malas. Ya, masih kacau kehidupannya. Banyak mengalami stagnasi. Tidak berkemenangan di dalam kehidupan, cenderung mundur di dalam kekristenan, gampang sekali mengalami kekecewaan. Ada banyak orang Kristen mengalami situasi-situasi seperti ini. Nah, lalu saya terus melanjutkan pertanyaan-pertanyaan ini, sodorkan kepada pribadi Roh Kudus. Bapak Ibu, coba kita lihat ini, apakah kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup saudara tidak membawa perbedaan? Ada Yesus sama nggak ada Yesus kayaknya sama aja deh. Rajin ibadah sama nggak rajin ibadah kayaknya hidup saya sama aja. Nggak ada bedanya. Ada Yesus sama nggak ada Yesus kayaknya sama aja. Apakah saudara mengalami situasi yang seperti ini? Kehadiran Tuhan tidak mengubahkan apa-apa. Kayaknya biasa-biasa saja kehidupan kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sekarang mari kita coba tanya buat diri kita sendiri. Siapa Yesus itu? Menurut Bapak Ibu, Yesus siapa? Buat Bapak Ibu? Halo? Yesus itu siapa? Yesus itu? Kok enggak dengar suaranya? Yesus adalah Tuhan. Ya kan? Saya percaya Bapak Ibu pasti akan jawab itu. Yesus adalah Tuhan. Ada juga yang berkata, Yesus adalah juru selamat saya. Yesus adalah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ada orang yang berkata begini, di masa pandemi ini kita kalau tidak mengandalkan Tuhan, kita akan susah. Ya, di masa-masa sulit seperti ini, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, maka hidup kita akan susah. Kedengarannya baik, kedengarannya benar. Tapi Bapak Ibu coba cek sebentar. Orang-orang banyak mengenal Tuhan itu sebagai juru selamat. Dia penyelamat dalam hidup saya. Ya, seolah-olah Tuhan itu menjadi alat untuk menjawab, menyelamatkan semua kebutuhan mereka. Tuhan hanya menjadi alat pemenuhan menjawab kebutuhan. Ya, karena fokusnya saya. Kalau enggak andalkan Tuhan nanti saya susah. Kalau enggak andalkan Tuhan nanti saya begini. Jadi mengandalkan Tuhan untuk menyelamatkan hidup saya saja, untuk pemenuhan kebutuhan.
Tapi saya lebih setuju bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia memang juru selamat kita, tapi dia adalah Tuhan yang menyelamatkan hidup kita. Tapi pribadinya dia adalah Tuhan. Nah, kata Tuhan itu dari bahasa asli yang artinya kurios. Yang dari bahasa asli kurios yang artinya adalah yang pertama dia adalah pemilik atau penguasa tunggal. Bahasa sehari-hari dia tuan, dia majikan, dia pemilik, dia bos kita. Ya. Jadi kata Tuhan atau kurios itu artinya dia yang menguasai hidup saya. Dia pemilik kehidupan dalam kehidupan saya. Kalau Tuhan adalah pemilik hidup kita, kalau Tuhan adalah penguasa tunggal atas hidup kita, kalau Tuhan adalah Tuhan dalam hidup kita, pertanyaan selanjutnya adalah, Bapak Ibu, seberapa berhakkah Tuhan mengatur hidup Bapak Ibu Saudara? Seberapa berhak Tuhan berintervensi dalam hidupmu? Seberapa berhakkah Tuhan mengatur hidup Bapak Ibu Saudara? Kalau dikasih prosentase, mulai dari 10 sampai 100, berapa bagian? Ya, seberapa berhak Tuhan mengatur hidup Bapak Ibu Saudara? 10%? 30%? 50%? 70%? 90 atau 100%. Jangan buru-buru menjawab. Ya. Tapi orang Kristen selalu bilang Yesus adalah Tuhan atas hidupku. Kalau dia Tuhan, dia pemilik. Kalau dia Tuhan, dia penguasa tunggal atas hidup saudara. Nah, yang saudara perlu tanyakan begini, kalau dia pemilik hidup saya, seberapa berhak? Berapa ya luas kapasitas hati saya yang saya izinkan dia atur dalam hidup saya. Nah, saya mau sodorkan ini kepada Bapak Ibu Saudara sebelum nanti kemudian kita menjawab. Seberapa berhakkah Tuhan mengatur hidup saya? Coba kita lihat yang pertama Bapak Ibu. Siapa Yesus itu? Dia adalah pencipta kita. Mari kita lihat ayat ini. Di dalam Kolose pasal yang pertama ayat 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Di dalam Tuhan segala sesuatu itu diciptakan. Yang ada di surga dan yang ada di bumi, termasuk kita di dalamnya. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi Bapak Ibu, pemahaman yang pertama yang kita harus pahami adalah bahwa Yesus adalah pencipta hidup saudara dan saya. Ya, pengenalan kita kepada Tuhan sangat menentukan bagaimana kita memperlakukan Dia. Itu sebabnya judulnya siapa Tuhan dalam hidupmu. Kalau Dia hanya seorang guru besar, maka saudara memperlakukan Dia sama layaknya seperti guru yang ada di sekolah. Tapi kalau Dia menjadi Tuhan, pemilik, pencipta langit bumi dan segala isinya, pencipta kehidupan kita, maka perlakuan kita kepada Tuhan menjadi berbeda. Yang pertama, saya akan sodorkan 3P buat saudara. Yang pertama, Yesus itu pencipta kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Yesaya 44 ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Jadi Tuhan yang menjadikan kita. Ya, coba kita lihat next. Yohanes 1 ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri.
Ya, lalu ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi jelas bahwa Yesus adalah pencipta hidup saudara dan saya. Setuju? Dia menciptakan segala sesuatu. Nah, coba lihat Roma pasalnya yang ke-19 ayat 20. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian apalagi yang masih disalahkannya. Ini orang-orang percaya mulai, aku salah apa lagi? Kok Tuhan ini kayaknya melakukan banyak hal yang sepertinya nggak pas dengan apa yang saya mau. Ya, sebab siapa yang menentang kehendaknya? Coba lihat ayat 20. Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Kamu tuh siapa? Sampai kamu membantah Tuhan, melawan Tuhan, menentang Tuhan. Paulus bilang, dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Jadi kita ini adalah ciptaan Tuhan. Dia yang membentuk kehidupan kita. Bukankah seringkali kita banyak protes kepada Tuhan? Kenapa? Kalau Tuhan itu berkuasa, kenapa hidupku begini? Kenapa dan kenapa, mengapa dan mengapa? Oke? Nah, ini yang pertama Bapak Ibu. Bahwa Tuhan adalah pencipta kehidupan Bapak Ibu, saudara dan saya. Oke? Nah, sebagai pencipta, otomatis dia menjadi pemilik. Kalau seseorang menciptakan sesuatu, maka hasil ciptaannya adalah menjadi miliknya. Saya kasih contoh paling sederhana. Di gereja, di pastori, ya, ada satu makanan favorit, ya, tapi kita makan cuma sebulan, paling cuma sekali. Indomie. Ya. Nah, kalau ada yang masak Indomie, itu kan aromanya khas. Siapa yang masak Indomie nih? Wah, langsung ketahuan. Siapa yang buat Indomie? Gitu ya. Nah, karena dalam satu bulan kita cuma nikmati paling satu kali, maka kapan itu dibuat terserah masing-masing ya. Mau ada yang tanggal 1 boleh, tanggal 5 boleh, tanggal 15 boleh. Pokoknya masing-masing punya jatah satu bulan itu bikin Indomie sekali ya. Kita nggak mau banyak-banyak karena ya Bapak Ibu. Nah, jadi diizinkan sebulan bolehlah sekali itu. Nah, kalau salah seorang bikin Indomie, dia buat Indomie, lalu Indomie itu dia taruh di meja. Karena ada sesuatu hal yang dia harus ambil, dia masuk ke kamar. Anggap aja Fandi bikin Indomie. Dia menciptakan Indomie versinya dia. Lalu karena ada sesuatu yang dia lupa, dia taruh hasil ciptaannya Indomie itu, dia masak, dia taruh di meja, lalu dia ke kantor. Nah, waktu saya keluar, ini menggoda sekali. Pasti saya tanya, ini Indomie siapa? Betul kan? Saya tanya, ini Indomie siapa? Maka yang lain bilang ini, Fandi. Loh, kok Fandi punya? Karena dia yang buat. Betul? Dia yang buat, maka hasil yang dia buat itu menjadi miliknya. Saya nggak boleh ambil karena bukan milik saya. Saya nggak boleh makan sebab bukan milik saya. Itu milik Fandi. Kenapa milik Fandi? Dia yang membuatnya. Bapak Ibu dengar ini baik-baik. Tuhan yang menciptakan kita. Jadi Tuhan adalah pemilik atas kehidupan kita. Mari kita coba lihat satu ayat Bapak Ibu. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dulu bukan umat Allah tetapi sekarang telah menjadi umatnya.
Jadi selain Tuhan pencipta dalam hidup saudara, yang kedua, Yesus adalah pemilik kehidupan saudara. Selayaknya tadi Fandi ya bikin Indomie, dia mau bikin versi apa aja terserah dia. Lalu setelah jadi dia mau buat mau dimakan, mau dikasihkan, mau dituang atau mau diapain terserah dia. Karena dia pemiliknya, betul? Nah, Yesus itu pemilik kehidupan Bapak Ibu Saudara. Karena dia yang menciptakan kita. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-11. Ayat 13 berkata begini. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Firman itu telah menjadi manusia. Dan firman itu ada di antara manusia. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tapi milik kepunyaannya menolak dia. Tapi yang benar, saudara dan saya adalah milik Tuhan. Oke? Nah, tapi Bapak Ibu, kita tahu kan bahwa Kejadian pasal yang ketiga, manusia kemudian terjual oleh dosa. Ya, manusia kemudian menjadi hamba dosa. Sebagai seorang hamba kita takluk kepada hukum dosa. Kita menjadi hamba dari si jahat. Kita melakukan keinginan-keinginan yang jahat. Kita terjual, pindah kepemilikan, ya. Kita menjadi hamba kegelapan, hamba dosa. Kita takluk kepada dosa. Kita takluk di bawah kekuasaan daripada iblis. Nah, Bapak Ibu, saya coba menggambarkan itu dalam pikiran saya. Ya, karena saya sudah terjual oleh dosa. Saya hidup dalam dosa. Saya hidup memikirkan diri saya sendiri. Ya, bukan pikirkan apa yang Tuhan mau, tapi apa yang saya mau. Kehidupan saya rusak akibat dosa. Lalu Yesus mau menebus saya. Ya, mau menebus Hensan yang brengsek ini. Ya, yang pejudi, bandar togel, ya, kemudian ya orang yang egois, ya, pemberontak, ya, sedikit-sedikit maunya berkelahi, ya, aduh pokoknya enggak baik kehidupan saya, ya. Makanya setan agak terkejut mungkin ya, waktu Yesus bilang gini, aku mau beli dia. Hah? Orang brengsek kayak begini mau dibeli? Ya kan? Mungkin saya tidak tahu bagaimana hidup Bapak Ibu Saudara. Tapi yang saya tahu pasti bahwa semua kita adalah budak dosa. Semua kita nggak ada yang baik. Nah, setan heran. Kok Yesus mau ya orang yang brengsek seperti saya? Yang suka keluyuran malam, pergi berjudi, ya, kemudian banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Tapi karena Yesus mau, iblis bilang ini, oke lah, aku akan kasih harga yang tinggi, yang dia yakin gini, Yesus pasti tidak mau. Ya, Yesus pasti tidak mau. Dia bilang gini, kamu mau Hensan yang brengsek gini, kok mau ya orang kayak begini mau dibeli? Ini orang tidak punya masa depan, ini orang rusak kehidupannya, begitulah kira-kira. Ya, iblis bilang, oke, aku kasih harga yang paling tinggi, yang dia yakin gini, Yesus pasti tidak mau ambil. Lalu dia bilang gini, kamu mau Hensan? Boleh. Bayar dengan nyawamu. Wah, iblis bilang itu harga yang tidak mungkin Yesus mau. Untuk orang baik, banyak orang mau mati. Paulus bilang. Tapi untuk orang yang brengsek kayak saya, yang mungkin juga brengsek kayak Bapak Ibu Saudara yang mungkin saya nggak tahu. Tapi kan ya hidup kita itu nggak ada yang baik lah ya. Alkitab berkata semua kita itu orang berdosa. Nah, Bapak Ibu, untuk orang baik pasti ada yang mau mati. Tapi untuk orang yang brengsek, rusak, nggak punya masa depan, ya, kacau kehidupannya, pemberontak, ya, keras kepala, egois, mau menang sendiri. Wah, itu saya semua dulu Bapak Ibu Saudara ya. Pengen cepat kaya, makanya jadi bandar togel, judi supaya dapat menang, ya, dapat uang banyak, ya. Lalu tiba-tiba iblis bilang, orang kayak begini mau dibeli. Oke lah, bayar dengan nyawamu. Tahu enggak Bapak Ibu? Yesus bilang, deal. Aku beli dia.
pakai nyawaku. Waktu saya tahu itu Bapak Ibu Saudara, dia bayar dengan harga yang paling gila sejagat dunia ini. Sejagat raya. Bayar orang yang rusak, yang brengsek, yang gak punya masa depan. Bayar pakai nyawanya. Itu sebabnya Bapak Ibu. Siapa Yesus yang ketiga? P yang ketiga. Dia adalah penebusmu. Alkitab bilang begini, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, Bapak Ibu, Tuhan sudah bayar kita dengan harga yang lunas. Dulu kita miliknya, terjual oleh dosa. Dia bayar untuk dapatkan kita kembali dengan nyawanya. Ya. Kalau di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18. Bahwa kamu sudah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Bukan dengan barang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Yesus. Nyawanya. Jadi yang pertama dia pencipta hidup Bapak Ibu Saudara. Sebagai pencipta dia menjadi pemilik Bapak Ibu Saudara. Lalu kita terjual oleh dosa. Dia beli kita kembali dengan harga yang lunas. Dibayar. Hak kepemilikan kembali kepada Yesus Kristus. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu Saudara. Seberapa berhakkah Tuhan mengatur hidup Bapak Ibu Saudara? Dia sudah bayar lunas. Hak kepemilikan sudah pindah kembali kepada Yesus Kristus. Tapi pertanyaan ini saya mau todorkan kepada Bapak Ibu Saudara. Setelah engkau tahu bahwa dia penciptamu, dia pemilik kehidupanmu. Bahkan dia tebus engkau kembali supaya jadi milik kesayangannya. Sekarang pertanyaannya, seberapa berhakkah Tuhan mengatur hidupmu? 10, 30, 50, 70, atau 100%? Masih berani bilang bahwa Tuhan tidak berhak atur hidup kita? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita masih merasa gak nyaman, masih merasa terganggu dengan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Kita masih merasa gak nyaman, merasa dibatasi oleh firman Tuhan. Gak boleh ini, lakukan ini. Ya, kita merasa berat untuk mentaati perintah-perintahnya, mengerjakan kehendaknya. Dan Bapak Ibu masih merasa berhak atas hidup Bapak Ibu Saudara. Dengar ini baik-baik. Sebenarnya kita belum menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Kalau kita masih merasa kita berhak atas hidup kita. Kita masih merasa bahwa kita yang akan atur hidup kita sendiri. Maka ini yang sesungguhnya saya harus beritahu Bapak Ibu Saudara. Yesus belum menjadi Tuhan atas hidupmu. Ya. Banyak orang Kristen merasa direpotkan dengan ibadah. Direpotkan dengan persekutuan. Direpotkan dengan doa. Renungan. Pelayanan. Kayaknya terlalu sibuk jadi orang Kristen. Kita lupa, kita nggak sadar bahwa yang berbicara dan yang memberikan arahan dan perintah itu adalah Tuhan yang memiliki kehidupan kita. Bukan maunya pendeta. Bapak Ibu kalau persekutuan dikurangi, ibadah dikurangi, lo yang ringan kan saya. Betul enggak? Bukan maunya saya Bapak Ibu. Ya, ada doa malam, ada dekom, ya. Itu semua kehendak si pemilik. Janganlah engkau meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadahmu. Itu Tuhan yang ngomong. Ya, bertekunlah dalam doa, mengucap syukurlah, mengampunilah. Itu Tuhan semua yang memiliki hidup kita, yang kasih perintah.
Dan kita merasa itu mengganggu kita. Kita merasa itu mengambil kesenangan kita. Kita merasa hidup kita disusahkan. Bapak Ibu, dengar. Apa Yesus itu benar adalah Tuhan dalam hidupmu? Yesus sudah tebus hidup kita dengan nyawanya. Kepemilikan sudah sah kembali kepada Yesus. Banyak kita tahu tentang hal itu. Kita tahu dia pencipta, kita tahu dia pemilik, kita tahu bahwa dia penguasa tunggal, dia penebus dalam hidup kita. Kita tahu tentang hal itu. Tapi sayangnya cara hidup kita tidak menunjukkan itu. Ketuhanan Yesus itu cuma ada di pengetahuan kita. Tapi nggak ada di kehidupan kita. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Lunas. Tahu bedanya kredit sama lunas? Kalau kredit itu setan masih punya hak atas hidup kita. Sewaktu-waktu bisa ditarik kembali. Tapi kalau lunas itu artinya pindah pemilik. Kita milik Yesus Kristus. Bapak Ibu, secara sah Tuhan kembali menjadi pemilik atas umat tebusannya. Khususnya buat orang-orang yang berkata, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi dalam hidupku. Maka Tuhan 100% menjadi pemilik atas hidupmu. 100%. Sebagai pemilik, dia berhak mengatur hidup kita. Nah, Tuhan, Kurios, pemilik. Nggak fair dong Bapak Ibu. Kita mau berkatnya, kita mau pengampunannya, tapi kita nggak mau diperintah olehnya. Nggak fair kan? Nggak fair dong. Kita mau berkat-berkat Tuhan, kita mau pemulihannya, kita mau pertolongannya, tapi kita nggak mau diperintah oleh Dia. Wow, menurut saya itu nggak fair. Kita nggak mau diatur. Egois itu masih manusia lama kita. Bapak Ibu, kita sudah pindah kepemilikan. Bagaimana dengan ayat ini? 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Untuk apa? Beli kita. Dengan apa? Dengan nyawanya. Supaya mereka yang hidup, perhatikan saya kasih warna yang berbeda. Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Untuk Yesus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk kita. Jadi kita hidup untuk Kristus. Bukan untuk diri kita sendiri. Kristuslah yang seharusnya mengatur kehidupan setiap kita, Bapak Ibu. Bukan self-center, God-center. Kalau kita cuma mengenal Tuhan sebagai juru selamat, kita tuh menjadikan Dia sebagai alat pemenuhan untuk menjawab semua kesulitan-kesulitan kita. Begitu susah cari Tuhan tolong, begitu susah Tuhan tolong, begitu sulit Tuhan tolong. Nah giliran Tuhan kasih perintah kita nggak mau. Berarti Dia cuma jadi juru selamat, penyelamat masalah hidup kita, penyelamat kesulitan kita. Tapi Dia nggak menjadi pemilik, nggak menjadi Tuhan yang berhak atur hidup kita. Wow. Tuhan memiliki kita 24 jam sehari. 7 hari dalam seminggu. Saudara pikir hari Minggu adalah harinya Tuhan. Lalu hari Senin sampai Sabtu itu harinya saya. Tapi Pak, kita kan punya kehendak bebas. Kan saya punya kehendak bebas. Siapa bilang? Oke. Kita punya kehendak bebas. Mari saya tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara supaya kita menyadari.
Benar enggak? Kehendak bebas seperti apa yang kita maksudkan? Kehendak bebas untuk melakukan dosa? Paulus bilang no. Enggak. Mari kita coba lihat. Saya mau jelaskan tentang kehendak bebas. Karena banyak orang Kristen pakai alasan ini untuk kemudian tidak izinkan Tuhan mengatur hidupnya. Saya punya kehendak bebas. Nah, Bapak Ibu perhatikan, coba renungkan kalimat ini baik-baik. Apa yang Anda lakukan dengan kehendak bebasmu adalah ujian ketuhanan Yesus di hidupmu. Apa yang kau lakukan dengan kehendak bebasmu itu menjadi ujian ketuhanan Yesus di dalam hidupmu. Apakah Yesus adalah pemilik dalam hidupmu? Apakah dia Tuhan dalam hidupmu? Itu ditentukan dengan caramu menggunakan kehendak bebasmu. Kalau dia Tuhan, kalau betul-betul ketuhanan Yesus itu menjadi bagian dalam hidup kita, maka begini, kehendak bebas kita pun kita sesuaikan dengan kepemimpinannya dia. Tuhan, aku kalau jualan bohong boleh enggak? Ya kan? Tuhan bilang, enggak boleh. Oke, saya jujur. Tuhan, dia menyakiti saya. Boleh enggak saya balas? Tuhan bilang, ampuni. Itu ketuhanan kita, ketuhanan Yesus berlaku dalam hidup kita. Dia benar-benar penguasa, dia benar-benar pemimpin, dia benar-benar pemilik kehidupan kita. Bapak Ibu, apa yang kita lakukan dengan kehendak bebas kita, itu kemudian menjadi ujian. Ketuhanan Yesus itu betul-betul jadi enggak di dalam hidup kita? Betul enggak dia pencipta kita? Betul enggak dia pemilik kita? Betul enggak dia penebus dalam kehidupan kita? Betul enggak dia menjadi majikan dalam hidup kita? Makanya syarat ikut Yesus apa? Siapa yang mau ikut aku, dia harus menyangkal dirinya. Bukan aku, tapi Yesus yang hidup di dalam aku. Paulus berkata, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Aku hidup oleh iman di dalam Kristus Yesus. Aku sesungguhnya sudah mati, tapi aku hidup. Tapi bukan lagi aku yang hidup, Yesus yang hidup di dalam aku. Nah, Bapak Ibu, berkaitan dengan kehendak bebas. Mari saya kasih contoh yang simpel saja. Apa jadinya jika seorang wanita menikah dan dia masih hidup dengan agendanya sendiri seperti dia masih lajang? Kira-kira gimana keluarga ini? Waktu kita menikah, bukan status kita saja yang berubah loh Bapak Ibu. Ya kan? Cara jalani hidup itu jadi berubah juga. Bapak Ibu, dengar ini baik-baik. Ya, khusus mereka yang belum menikah. Anda boleh menikah dengan siapa saja. Bebas, betul? Kehendak bebasmu. Kamu boleh menikah dengan siapa saja. Kan boleh dong aku pilih. Mau yang hitam, mau yang putih, mau yang kaya, mau di kota, mau di desa, pendidikan S1, S2, S4, S-coret. Terserah aku dong. Ya kan, hidup-hidupku. Aku mau pilih suami, terserah aku dong. Mau yang tinggi, mau yang pendek, terserah aku. Gitu kan kita kan, itu kehendak bebas kan. Bapak Ibu ya, kalau kita ini semua belum menikah, Bapak Ibu boleh bebas. Pilih mau nikah sama siapa saja, itu kehendak bebasmu. Tapi begitu engkau sudah memutuskan menikah, kau terikat. Betul? Kita nggak bisa lagi bebas seperti waktu kita masih lajang. Kita nggak bisa bilang sama pasangan kita, aku punya kehendak bebas. Terserah dong, aku mau tidur di mana. Terserah dong, aku mau makan atau enggak. Terserah dong, aku mau jalan kemana. Aku mau tidur di sini, aku mau tidur di tempat teman. Terserah dong. Loh kalau gitu ngapain menikah? Betul enggak? Kita punya kehendak bebas, begitu menikah. Kehendak bebas kita, ini jadi berubah kan? Saya bukan milik saya saja. Saya milik istri saya. Saya milik anak-anak saya. Waktu saya memutuskan saya mau jadi gembala.
saya bukan milik saya saja. Bapak Ibu memiliki saya semua. Telepon, Pak Gem, ada waktu enggak? Apa? Bisa temani saya enggak? Kenapa? Untuk lakukan ini. Oke, siap. Loh, waktu saya juga jadi miliknya Bapak Ibu Saudara loh. Waktu saya memutuskan, saya tidak bisa bilang gini, saya punya kehendak bebas dong. Walaupun saya gembala kamu, kan saya punya acara sendiri. Saya punya mau-maunya sendiri. Saya mau lakukan ini, saya mau lakukan. Tidak bisa kan Bapak Ibu? Betul enggak? Saya punya kehendak bebas. Tapi kehendak bebas saya sudah ditaklukkan pada komitmen untuk ikut Yesus. Boleh enggak kalau saya enggak mau melayani hari ini? Boleh, saya punya kehendak bebas. Bapak Ibu, kita putar film aja. Loh, saya punya kehendak bebas, saya enggak mau khotbah hari ini. Loh, bisa Bapak Ibu, tapi bukan itu. Nah, wow, nggak bisa kan? Lalu kita berkata, pokoknya ya, Tuhan itu jadi milik saya. Tuhan memiliki saya itu cuma di hari Minggu. Itu pun 2 jam aja. Begitu aku keluar dari gereja, itu milikku sendiri. Aku akan atur hidupku sendiri sakarepku. Aku mau ini, mau itu, ngapain? Apa urusannya sama gereja? Bukan urusannya sama gereja. Apa urusannya sama Tuhan? Seberapa berhakkah Tuhan mengatur hidupmu? Kalau kau pakai alasan kehendak bebasmu, justru kehendak bebasmu itu menjadi ujian. Apakah Yesus itu adalah Tuhan dalam hidupmu? Kita tidak hidup untuk diri kita lagi. Kita hidup untuk Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita sadar bahwa yang memiliki hidup kita sepenuhnya secara sah itu adalah Tuhan, maka kita akan menggunakan kehendak bebas kita. Tidak akan keluar daripada kehendaknya Dia. Seperti waktu saya sudah menikah, saya nggak bisa seenaknya saya. Ya, tiap hari seperti waktu saya lajang, saya mau ke karaoke. Oh nggak bisa. Saya mau ke tempat teman tidur, nanti besok pagi saya balik. Oh nggak bisa lagi seperti itu. Betul kan? Betul enggak Bapak Ibu? Saya harus izin sama istri saya, boleh enggak aku nginep di tempat teman? Besok pagi aku balik. Enggak boleh. Ya udah. Karena hidup saya juga miliknya Dia. Kalau Dia bilang, "Oh enggak apa-apa." Saya akan lakukan itu. Bukankah kita juga harus izin sama Tuhan? Yakobus bilang, kalau kamu mau melakukan, merencanakan apapun, jika Tuhan menghendakinya, aku akan melakukan ini, aku akan melakukan itu. Jika Tuhan menghendakinya. Kenapa? Karena Dia pemilik atas kehidupan kita. Sama kan? Pegawai dengan majikan. Kalau kita ini kerja, misalkan saya kerja sama Ko Kurniawan. Ya, dia pemilik toko, saya jadi karyawannya dia. Deal kan? Oke, gaji UMR. Masuk dari jam 8 sampai jam 5 sore. Oke. Ya, sudah deal. Ya. Nah, jadi saya jelas bahwa saya jadi karyawannya dia. Nah, begitu saya udah deal, dia menjadi majikan saya. Saya nggak bisa seenaknya saya. Loh, terserah saya dong kalau saya mau datang jam 9 dong. Itu kan hidup saya, jangan diatur dong. Saya mau pakai baju apa saja. Sementara saya kerja, saya mau pulang, saya mau makan dulu. Saya mau ketemu teman dulu. Nggak bisa kayak gitu kan. Kenapa? Karena waktu saya sudah Dia beli. Waktu saya berkata gini, aku siap jadi karyawanmu, dibayar dengan gaji UMR. Berarti gini, Dia telah membeli waktu saya. Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, Dia udah bayar dengan gaji. Nah, dari jam 8 sampai jam 5 sore, saya jadi miliknya Dia. Semua yang saya kerjakan untuk kepentingannya Dia. Betul? Ya kan? Saya nggak mungkin jadi karyawannya Dia, lalu saya jaga toko sebelah. Nggak mungkin. Betul nggak? Nggak mungkin. Saya akan mengikuti semua perintahnya Dia. Insan, itu gula 50 kilo tolong antar ke sana. Saya angkat. Majikan.
Dia udah beli waktu saya. Dari jam 8 sampai jam 5 sore. Semua yang saya lakukan itu sesuai dengan apa yang dia mau. Sesuai dengan perintahnya dia. Saya gak boleh lakukan sekehendak hati saya. Begitu kan Bapak Ibu? Faktanya begitu kan? Waktu kita kerja. Yesus beli seluruh hidupmu. Dan seluruh hidupmu miliknya dia. Seharusnya seluruh hidup saya jalani untuk kepentingannya dia. Mengikuti perintahnya dia. Mengerjakan kehendaknya dia. Itu baru ketuhanan Yesus betul-betul terjadi dalam hidup kita. Kalau enggak, kita pakai alasan kehendak bebas. Aku mau atur hidupku sendiri, kesakarepku, hidupku sendiri. Ngapain urusannya sama gereja? Bukan urusannya sama gereja. Sama Tuhan. Betul enggak Bapak Ibu? Coba ceklah. Coba cek. Seberapa berhakkah Tuhan mengatur hidupmu. Itu menentukan seberapa berdaulatnya Tuhan sebagai pencipta, pemilik dan penebus di dalam kehidupanmu. Saya belajar untuk menyerahkan hak untuk berkata tidak kepada Tuhan. Saya punya hak untuk berkata tidak, untuk mengampuni sebagai kehendak bebas saya. Saya punya hak untuk tidak melayani sebagai kehendak bebas saya. Tapi karena saya sadar bahwa dia pemilik atas hidup saya menyerahkan hak untuk berkata tidak kepada Tuhan. Dan cuma pegang hak untuk berkata, iya Hensan pindah jadi barang. Iya Tuhan. Hensan tabur, Hensan beri, layani, ampuni, lepaskan, lakukan, kerjakan, tunduk, diam, doa, bangun, saat teduh. Iya Tuhan, iya Tuhan, iya Tuhan. Kenapa? Karena dia pemilik hidup saya. Dia udah bayar lunas. Saya cuma mau jadi hamba yang baik dan yang setia. Supaya nanti waktu Tuhan panggil saya pulang, saya cuma mau dengar satu kalimat, syabaslah, hai hambaku yang baik dan yang setia. Kenapa? Karena saya menyerahkan seluruh hidup saya untuk diatur, dipimpin oleh Tuhan. Jadi bukan cuma ngomong dia Tuhan, tapi dia benar-benar Tuhan di dalam hidup saya. Bukan pengetahuan, tapi benar-benar dia menjadi Tuhan dalam hidup saya. Banyak orang percaya masih hidup dengan agendanya sendiri. Lalu kemudian banyak yang tidak mengalami terobosan. Ya, kenapa? Karena kita atur-atur hidup kita sendiri. Tuhan hanya boleh atur hidup kita di hari Minggu. Itu pun 2 jam saja. Selebihnya udah kita lakukan rencana kita kerjakan kehendak kita. Pokoknya saya. Bukan Tuhan. Kalau kita tidak menang di dalam kehidupan yang paling dasar ini Bapak Ibu. Tidak menghidupi prinsip dasar bahwa Yesus adalah pencipta, pemilik dan penebus hidup kita. Maka semua yang kita bangun di atasnya itu adalah hal-hal yang kita kerjakan menurut maunya kita. Bukan maunya Tuhan. Makanya begitu badai datang, kita kebingungan, kita panik. Kenapa? Karena kita tidak mendengarkan dan melakukan apa yang dia katakan. Yesus berkata, bukan mereka yang masuk dalam kerajaan surga yang cuma bisa berseru Tuhan, Tuhan. Tapi mereka yang melakukan. Kenapa mereka melakukan? Karena mereka sadar Tuhan yang pimpin, atur, pemilik atas hidup saya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Doa saya Bapak Ibu, siapa Yesus dalam hidupmu? Dia Tuhan, dia pemilik, dia yang akan atur semuanya.
Tahukah masa depan kita cemerlang di dalam kepemimpinan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Yuk mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan menghampiri Tuhan sejenak dalam doa kita. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Dengan segenap hatimu, Engkaulah Raja, katakan Dia yang berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang menyimpannya dalam hatinya, yang merenungkannya, dan yang melakukannya. Kalau kita gagal menghidupi prinsip dasar ini, maka kita gagal membangun ketuhanan Kristus berlaku dalam hidup kita. Kalau Yesus tidak menjadi dasar hidupmu, kalau Yesus tidak menjadi Tuhan atas hidupmu, maka kita tidak akan mendengarkan dan melakukan apa yang Dia mau. Kita pikir bahwa kita punya kehendak bebas. Kita mau atur hidup kita sendiri. Kita merasa kita lebih tahu daripada Tuhan. Kita merasa kita lebih kuat, lebih mampu, lebih kenal diri kita daripada Tuhan Sang Pencipta. Seberapa berhakkah Tuhan mengatur hidupmu? Berapa bagian kepemimpinan yang kau sedang serahkan untuk Tuhan pimpin? Bolehkah Tuhan pimpin bisnismu? Bolehkah Tuhan pimpin keluargamu? Bolehkah Tuhan pimpin pekerjaanmu? Bolehkah Dia mengatur hari-harimu ke depan? Ya, kalau Dia menjadi Tuhan. Tapi kalau Tuhan itu hanya di pengetahuan kita dan bukan di hidup kita, kita akan tetap atur hidup kita sendiri. Kalau itu yang kita kerjakan, mendengar firman dan tidak melakukannya, Yesus bilang, kamu sedang berlaku bodoh. Begitu banjir datang, begitu air bah datang, begitu angin kencang datang, Yesus bilang, parah kerusakan rumah yang kau bangun. Rumah hidupmu akan berantakan. Bapak Ibu, Tuhan mengasihimu.
Buktinya dia bayar dengan nyawanya. Tidak ada di antara kita yang hebat, yang mulia, yang sungguh-sungguh baik dan benar. Tidak ada. Kita rusak oleh dosa. Bahkan sampai hari ini pun kita masih banyak kali tidak mau diatur Tuhan. Kita banyak kali berpikir bahwa apa yang kita mau itu yang terbaik dan itu yang harus Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Bukan Tuhan yang atur, kita atur Tuhan. Tapi hari ini waktu engkau dengar firman Tuhan, siapa Yesus di hidupmu? Kalau kau berkata, Engkaulah Tuhan, Kau Kurios, Kau pemilik kehidupanku, Kau penguasa tunggal atas hidupku, Kau penebus hidupku, Kau penciptaku, Kau berhak atur hidupku, Kau berhak 100% atur hidupku. Karena Tuhan hanya punya rancangan masa depan gilang gemilang. Karena Tuhan hanya mau membawa kita di jalan-jalan kemenangan yang gak ada rancangan kecelakaan. Kalau gak ada rancangan kecelakaan, kenapa gak ikut Tuhan saja? Kenapa gak biarkan Dia atur hidupmu? Coba cek masalah yang seringkali datang dalam hidup kita. Kalau saudara mau tahu siapa penyebab masalah yang datang dalam hidupmu, bercerminlah. Maka orang yang tampil di cermin itu, itulah penyebab masalahnya. Diri kita sendiri. Kita merasa kita lebih pintar. Kita merasa kita lebih tahu dari Tuhan. Hari ini. Kalau Tuhan tanya, seberapa berhak aku pimpin hidupmu? Maka saya akan katakan kepada Tuhan, 100% Tuhan. 100% pimpin aku. Aku gak tahu apa yang akan aku hadapi di hari esok. Tapi Tuhan tahu. Aku gak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Bahkan Tuhan sudah ada di masa depanku. Yang terbaik ada di depanku. Bapa, hamba sudah selesai. Roh Kudus bicara kepada mereka. Pimpin hidup mereka. Bawa mereka di jalan-jalan kemenangan-Mu. Bawa mereka semakin mengenal pribadi-Mu. Bukan di pengetahuan, tapi menjadi sebuah cara hidup. Sebagai warga negara kerajaan Allah. Menjadikan Yesus sebagai Raja yang memimpin hidup kami. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Pimpin hidup kami. Atur hidup kami. Dan kami tahu yang terbaik itu yang akan kami terima dari Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Mari Bapak Ibu arahkan hatimu kepada Tuhan. Yesus Tuhan, penciptamu, pemilik kehidupanmu, penebusmu. Dia Tuhan yang memberkati engkau dan yang melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia demi kasih karunia dari kepenuhan Yesus Kristus Tuhan. Dia menghadapkan wajahnya dan memberikan kepadamu damai sejahtera, kekuatan untuk mengerjakan apa yang dikerjakan oleh tanganmu. Yang dijumpai oleh tanganmu akan dibuat Tuhan berhasil supaya berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat yang disempurnakan dalam Kristus Yesus, datang dan menjadi bagian di dalam hidupmu. Terima berkat ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita.